game? Ayo, sudah hampir jam 9:30 ini. Tenang, Lausir. Aku sudah siap. Sudah pakai baju rapi nih. Oh, ya sudah. Ayo. Kamu nggak bawa Alkitab? Oh iya, lupa. Sebentar, Lausir. Aku ambil dulu. Main terus sih. Yuk ke gereja. Ayo. Hai Lausir, hai Jenny. Sudah siap ke gereja ya? Oke, yuk kita juga mau sapa adik-adik semua ini yang di gereja. Ayo kita sapa bareng-bareng ya. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa beribadah dan memuji Tuhan lagi. Iya benar, kita harus semangat memuji Tuhan. Kalau Jenny sudah semangat belum? Siap sih. Sip. Ayo kita tanya adik-adik yang di rumah ya. Kalau adik-adik yang di rumah dan di gereja sudah siap belum? Ayo kita mau tanya, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Mana suaranya? Saya. Yeay. Ya, kurang semangat. Sekali lagi ya, adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, mana semangatnya? Yeay. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau masuk dalam doa dulu. Adik-adik semua, ayo kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin dalam puji-pujian kami, dalam firman yang kami dengarkan. Biarkanlah kami semua bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan juga firman yang kami dengarkan bisa kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita bagi berdiri. Kita mau memuji Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan ini sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk adik-adik kita mau katakan sekali lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Hai Loh. Jenice. Hai. Loh, kok sedih? Iya, Lausir sedih karena Mama tadi marah. Katanya aku sering lihat HP, terus nonton YouTube, main game. Akhirnya Mama membatasi aku main game.
Pokoknya kalau nanti mama pergi, aku tetap akan main game. Loh, nggak boleh begitu. Mama membatasi main game itu pasti ada tujuan yang baik. Mungkin Mama ingin agar kamu bisa membagi waktu. Tidak menggunakan seluruh waktu untuk main game, tapi menggunakan waktu untuk belajar. Bantu papa mama di rumah, juga bisa peduli orang lain. Iya loh Jen, firman Tuhan juga menyatakan kalau menggunakan waktu baik loh. Mungkin Tuhan memakai mamamu itu marah untuk menegur kamu supaya kamu bisa belajar menggunakan waktu dengan baik. Coba deh kamu pikirkan. Iya juga ya. Jadi masih mau diam-diam main game kalau mama pergi? Main game memang asik sih, tapi firman Tuhan juga berkata supaya mempergunakan waktu dengan baik. Tuhan juga sudah menegur aku melalui mama marah. Jadi sebagai anak Tuhan, aku memilih untuk mengikuti Tuhan. Aku akan belajar membagi waktu dengan baik. Tuhan pasti akan menyertai aku. Gitu Gitu dong. dong. Sip, sip. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I've decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I've decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Allah memilih Saulus. Tunggu Laushu, Saulus itu kan orang yang jahat. Kenapa Tuhan memilih orang yang jahat? Karena kasih Tuhan begitu besar bagi orang yang berdosa. Tuhan bisa memakai orang yang berdosa untuk melayani Tuhan. Kalau mau lebih tahu lebih lengkap,
Yuk kita siapkan Alkitab, kita mau baca supaya kita bisa semakin bertumbuh dengan mengenal Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo adik-adik semangat, kita mau menyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lausa Erni. Dan hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati dan pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau berdiam di dalam hati kami, supaya kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, kok tiba-tiba gelap? Aduh, gimana nih, gak kelihatan. Aduh, nabrak. Gak kelihatan soalnya. Aduh, ya ampun, gimana dong? Adik-adik, ada yang bisa bantu Lausa Erni nggak? Nggak kelihatan nih. Aduh, gimana nih? Adik-adik, kalian di mana? Ada yang bisa bantu Lausa Erni? Nggak kelihatan nih, soalnya gelap. Wah, akhirnya terima kasih. Karena ada cahaya jadinya nggak nabrak-nabrak lagi nih jalannya. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian ngalami seperti Lausa tadi, berada dalam kegelapan? Atau setidaknya pernah nggak kalian ngalami mati lampu di malam hari? Gelap banget kan? Gak bisa lihat apa-apa. Dan gimana rasanya ketika berada dalam kegelapan? Pasti nggak suka kan adik-adik? Dan takut pasti. Nah, itulah yang Lausa Erni tadi rasakan. Nah, adik-adik mau nggak tinggal di kegelapan? Gak mau dan gak suka pastinya dong ya. Nah, ternyata itulah dosa adik-adik. Dosa adalah hidup dalam kegelapan. Maka ketika dalam kegelapan, kira-kira apa yang kita butuhkan? Apa ayo? Lausa Erni gak denger nih. Iya betul, cahaya terang. Supaya kita dapat melangkah dengan benar dan gak nabrak-nabrak lagi. Nah, itulah kenapa kita butuh Tuhan. Karena Tuhan adalah terang untuk kegelapan dosa kita. Nah, adik-adik, hari ini Lausa Erni mau cerita nih tentang Uncle Paulus. Pernah nggak dengar namanya? Nah, Uncle Paulus ini dulunya bernama Saulus sebelum dia bertobat. Dan dia
waktu itu, waktu dia masih bernama Saulus sebelum bertobat, dia adalah orang yang jahat adik-adik. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kegelapan dosa. Dia suka menganiaya, menyiksa anak-anak Tuhan kayak kita semua. Takut ya. Gak kebayang kalau kita ada di zaman itu bertemu dengan Saulus. Pasti kita sudah ditangkap, disiksa. Baik itu orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya ditangkap oleh Saulus. Kenapa? Karena dia gak suka sama anak-anaknya Tuhan. Aduh, jahat sekali ya Uncle Saulus ini. Nah, tapi adik-adik, suatu hari ketika dalam perjalanan mau cari anak-anak Tuhan lagi untuk disiksa, tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang sangat terang. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya? Yuk, kita perhatikan baik-baik ya ceritanya. Saulus menjadi Paulus, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi, ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. Tiga hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, adik-adik, dari kisah tadi diceritakan tentang apa? Tentang Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan. Nah, tapi adik-adik, by the way, tahu nggak adik-adik apa itu artinya bertobat? Nah, bertobat itu berbeda dengan berobat ya. Jangan sampai salah ya artinya. Namanya sih mirip-mirip, tapi artinya sangat berbeda. Kalau misalnya kita sakit, biasanya kita pasti berobat kemana? Ke dokter, betul. Nah, itu namanya berobat. Tapi kalau bertobat itu artinya berubah. Nah,
seperti Uncle Saulus tadi. Ketika menerima Tuhan dalam hidupnya, ia berubah loh. Dari yang tidak suka dengan anak-anaknya Tuhan, berubah menjadi mengasihi anak-anaknya Tuhan. Dari yang suka marah-marah, yang suka membenci anak-anaknya Tuhan, malah berubah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang baik. Nah, dari yang suka menangkap, menyiksa, memukul dan menganiaya pengikutnya Tuhan, berubah menjadi penolong, memberi bantuan dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut pertobatan adik-adik. Berubah menjadi anak yang Tuhan mau dan yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, itulah kenapa kita memerlukan Tuhan di hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat mengalami perubahan yang besar dalam hidup kita. Karena kita akan hidup terus di dalam kegelapan dosa. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik juga percaya dan terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau ketemu dengan Tuhan Yesus? Ayo. Iya, betul. Adik-adik semua mau ya ketemu dengan Tuhan Yesus ya? Itulah kenapa kalian harus datang ke gereja, berdoa kepada Tuhan dan suka dengar firman Tuhan. Seperti hari ini nih, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mengalami perubahan seperti Uncle Saulus yang menjadi Paulus. Nah, adik-adik ingat ya firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menerima anak-anaknya yang mau mengalami perubahan. Tuhan mau menerima kita, menolong kita kalau kita sungguh-sungguh ingin berubah menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi ya, ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sampai di sini adik-adik ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberi persembahan atau titip-titip ke papa mama ya. Oh ya, jangan lupa ya, sekolah minggu kita akan onsite 100% ya. Mulai kapan, Lausy? Mulai tanggal 19 Juni jam 9.30 di Gereja GKA Elion Satelit. Jangan lupa ya, Lausy tunggu. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye-bye semuanya. Bye-bye.